Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, telah tetapkan bahagianya makhluk pada tempatnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan seekor burung ini bahagianya berada di alam terbuka, terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, dari ranting satu ke ranting yang lain. Ketika seekor burung tersebut ditangkap oleh kita manusia, dimasukkan ke dalam sangkar, hatta sangkar emas, makanan yang 4 sehat 5 sempurna, pasti burung tersebut tak bahagia. Pak Ustaz kok tahu? Coba aja dibuka sarang burungnya, ya, daripada sangkarnya, maka dia segera mencari jalan keluar. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahagianya, nyamannya seekor ikan hanya di dalam air. Ada Pak? Pernah lihat ikan di luar air? Pernah? Nampaknya bahagia, ya, sedang joget-joget, ya, padahal sedang sakaratul maut. Ya. Maka ketika seekor ikan tadi ingin mencari bahagia di luar air, pasti kematian akan dialaminya. Begitu pula kita sebagai umat Rasulullah SAW, tak mungkin Allah kasih bahagia pada pangkat, tak mungkin Allah kasih bahagia kepada jabatan, pada harta ataupun lain sebagainya, karena tak mungkin semua punya pangkat, punya harta, punya jabatan. Lalu di mana letak bahagianya kita sebagai umat bagi Rasulullah? Ternyata hanya ada dalam satu kalimat. Ketika kita hidup menjalankan perintah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demi Allah, orang kaya, orang desa, pejabat rakyat, ketika hari-hari sibuk mentaati Allah, maka Allah akan kasih bahagia di dalam kehidupannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti kita akan mendapatkan cintanya Allah, ya. Pasti kita akan mendapatkan rahmatnya Allah ketika apa? Ada ikut sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai umat Rasulullah SAW berbahagia. Allah pertemukan kita di bulan yang mulia, bulan di mana seluruh amalan kita, bulan di mana seluruh doa-doa kita Allah buka keran lebar-lebar untuk diijabah, untuk dikabulkan. Maka dalam kitab Durratun Nasihin telah dijelaskan, orang-orang yang berjalan untuk mendengarkan majelis ilmu di momentum bulan yang mulia ini, di momentum bulan Ramadan ini, maka tiap langkahnya subhanallah Allah catat sebagai pahala 1 tahun ibadah. Ada Pak yang setahun ibadah terus? Ya, kadang-kadang geser, ya, kita agak maksiat sedikit, ya. Maka dengan niatan tulus karena Allah, untuk senantiasa mempelajari ilmu Allah, pesan Nabi kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jika engkau berangkat pagi hari, maknanya bukan hanya pagi hari, sore hari ataupun malam hari, untuk senantiasa mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan majelis taklim, ya, maka ini nilainya diamalkan atau belum sempat diamalkan lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ada Pak di sini yang kuat 1000 rakaat sholat sunnah? Ya, di takwa saja 23 geser pas 11. Masya Allah. Kemudian di momentum ini juga, ya, Allah telah melatih kita untuk senantiasa mencintai masjid. Siapa yang mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya. Orang-orang senantiasa menghidupkan sholat berjamaah di momentum Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, maka dari setiap rakaat yang dilakukannya Allah bangunkan kota-kota yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Bukan rumah
bukan RT, bukan RW, bukan lurah, kelurahan, bukan kecamatan, tetapi kota-kota penuh dengan kenikmatan. Makin banyak rakaat yang kita lakukan di dalam event berjamaah momentum Ramadan ini, maka subhanallah, kota-kota yang penuh kenikmatan tadi akan Allah hadirkan. Nanti yaumil qiyamah Allah akan bangkitkan 3 wajah. Ada wajahnya seperti matahari. Bu, pernah lihat matahari, Bu? Terang apa terang? Terang banget gitu ya. Jadi wajah matahari, siapa pemilik wajah matahari? Ternyata Abang Dharma. Kok bisa ketika azan berkumandang dari musola ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sudah berada di dalam masjid sedang mendengarkan azan. Maka di yaumil qiyamah wajahnya seperti matahari. Kemudian yang kedua, Allah hadirkan wajahnya seperti bulan. Amalannya apa ketika di dunia? Ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia lagi OTW ke arah masjid. Dengan kendaraan kah? Dengan jalan kaki kah? Atau dibonceng kah? Intinya bergerak ke arah masjid ketika azan berkumandang, lagi OTW. Masya Allah. Maka wajahnya seperti bulan. Dan yang ketiga, wajahnya seperti bintang, lumayan masih ada cahaya. Siapa mereka? Oh, ternyata ibu-ibu yang ada di belakang. Ya, ketika azan berkumandang, dia matikan dulu kompornya, selesaikan dulu masaknya, tinggalkan dulu sawah perdagangannya, segera ambil air wudhu, pergi ke masjid. Ya, maka berbahagialah kita sebagai umat baginda Rasulullah telah dikenalkan dengan yang namanya masjid. Masjid di suatu daerah ini sebagai jantung. Ya, maka kita di Masjid Taqwa bikin sama kawan-kawan hijrah tipis-tipis, namanya komunitas Ayo Cinta Masjid. Ayo berarti sebuah ajakan, cinta berarti memahami akan arti perbedaan, Muhammadiyah kah, NU kah, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian masjid adalah rumah Allah. Masuk masjid kaki kanan, seraya berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Minta satu saja supaya Allah hadirkan rahmatnya kepada kehidupan kita. Karena sejatinya masuk surganya kita bukan karena banyaknya amalan kita, tetapi kasih sayang dan rahmat daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai pecinta-pecinta masjid, pemakmur-pemakmur rumahnya Allah ini, sehingga layak kita semua yang hadir pada malam hari ini maupun saudara-saudara kita yang belum terketuk hatinya untuk memakmur masjid, Allah satukan kita ke dalam surganya. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebelum kita lanjut mikir, kita bersedekah dulu boleh? Pak Ustaz, saya tiap hari sedekah uang. Oh, ini bukan sedekah uang, tetapi sedekah tenaga. Nah, sekarang tangannya angkat ke atas, Pak. Angkat ke atas yang kanan, pegang pundak saudara kita. Pegang pundaknya. Nah, dipegang, Pak. Dipegang. Yang ikhlas, Pak, ya. Sambil kita pikir, sambil kita sholawatan, Pak, ya. Pikir, Pak, yang ikhlas.
yang mijit dan dipijit hutangnya lunas. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh dan soleha. Hafiz hafizah. Dan kita semua bisa berangkat umrah. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.